Yang terhormat Eli Kamal Mahadika STBN selaku Ketua Umum DPP IPSA periode 2022-2024 beserta jajarannya. Yang terhormat Rizky Eka Putra, AMD Keperawatan selaku narasumber pada kegiatan IPSA mengajar dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, menimba ilmu dan mendapatkan wawasan baru dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Sebelum acara kita dimulai, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini berjalan lancar tanpa kendala sedikit pun. Acara ini bersama IPSA Mengajar diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Pelajar Sulit Air, khususnya pada Divisi Pendidikan dan Organisasi dalam tujuan memberikan wadah bagi pemuda-pemudi pelajar di negeri tercinta sulit air tentang bagaimana persiapan menempuh pendidikan di luar negeri, tepatnya di Jepang. Sebelum memulai acara inti, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami selaku MC pada sore hari ini untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Muhammad Afizaki, dan rekan saya Gita. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit kata sambutan atau kata motivasi dari Saudara Edli Kemal Mahadika STBN selaku Ketua Umum DPP IPSA periode 2022-2024 kepada Bang Kemal. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Watashi Kemal des. Jadi karena sekarang pembahasannya tentang kiat-kiat mengajar, belajar di negeri Sakura, tidak lepas dari Jepang ya kawan-kawan. Jadi selamat datang buat Rizky, generasi muda sulit air yang cukup sukses, yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua, yang bisa belajar sampai ke Jepang. Dan ini kita berharap semoga dengan bisa mengajar ini, Rizky bisa memberikan sedikit pengalaman, kemudian tahapan-tahapan seperti apa yang buat kawan-kawan IPSA bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa belajar di negeri Sakura khususnya, dan di negara-negara lain seperti Jerman, Inggris, dan negara-negara maju lainnya. Baiklah kawan-kawan, mungkin tidak banyak yang ingin Ambo sampaikan, tapi tetap walaupun pesertanya mungkin tidak sebanyak yang kita bayangkan, tetapi tetap niatan kita untuk membagi informasi-informasi penting, membagi tips-tips dan ilmu, wawasan, pengalaman kepada kawan-kawan itu yang paling utama. Jadi sharing ilmu itu tuh betul-betul berharga. Karena apa yang Rizky dapatkan di Jepang belum tentu kita dapatkan di Indonesia. Baik mulai dari karakteristik orang-orang di sana, bagaimana proses belajar mengajar di sana tentu berbeda. Dan ilmu-ilmu yang Rizky dapatkan dari narasumber kita nanti, itu semoga semua teman-teman IPSA di sini bisa memahami dan mendapatkan insight-insight baru, dan semoga semua yang di sini terinspire
atau terinspirasi untuk sama-sama belajar menempuh pendidikan di luar negeri seperti Rizky, teman kita. Oleh karena itu tetap semangat kawan-kawan semua, ikuti IFSA mengajar ini sampai selesai dan dicatat apabila perlu, ya kan? Atau misalnya nanti teman-teman pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa kontak, minta nomornya. Yang pasti jangan hanya mendengarkan, bertanya juga, ya kan? Jadi kalau setelah bertanya nanti mungkin apa yang dibingungkan nanti bisa dijawab oleh narasumber kita. Semoga program ini pun nanti ke depan juga harus tetap lanjut. Bukan hanya Rizky, masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang sangat bagus. Jadi menjadikan narasumber sebagai inspirasi buat kita semua, sebagai motivasi buat kita semua. Oleh karena itu, semoga perjalanan IFSA mengajar ini sukses, lancar sampai selesai. Mungkin itu saja, ya, MC. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Kemal atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi atau sesi diskusi terkait kiat-kiat menempuh pendidikan di negeri Sakura. Dari Saudara Rizky Eka Putra AMDK. Rizky ini merupakan pemuda pelajar sulit air yang saat ini sedang menempuh pendidikan perawat di Anabuki College Campus, Jepang. Nah, sesi diskusi ini kita akan bareng dengan Bang Rizky. Ya, kepada Bang Rizky kita persilakan. Oke, terima kasih untuk MC semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Bang Kemal selaku Ketua DPP IFSA. Yang terhormat juga buat MC, buat Gita dan Zaki, dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya ngapain dulu nih? Sebelumnya perkenalan diri dulu kali ya. Perkenalkan nama saya Rizky. Umur 23 tahun, asal dari Jakarta. Kalau dari sulut airnya itu asal dari Batu Toga, Gando. Apa lagi? Sekarang lagi menempuh studi. Insya Allah juga nanti lanjut lagi kerja juga di sini di Jepang. Di Jepangnya itu di daerah Takamatsu Kagawa, provinsi provinsi Kagawa. Jadi kalau rekan-rekan semuanya itu kalau tahu dengan Marugame Udon itu saya sebelahnya si Marugame itu tinggalnya gitu. Jadi Marugame itu nama kotanya gitu kan. Nah, apa namanya? Jadi di samping Marugame itu saya tinggal ya gitu. Udah kali ya perkenalan dirinya kali ya MC ya. Sukunya Kak? Apa? Suku. Sukunya Limosingke, sukunya. Ya, gagal. Ya, kenapa itu? Sama kita, Bang. Kenapa itu? Limosingke, sukunya. Apalagi deh MC, kita ngobrol apa ini? Salam kenal ya buat semuanya ya. Baru pertama kali kita ketemu kayak gini. Salam kenal Bang Rizky. Apa namanya? Bersenang hati saya menerimanya ini karena menerima undangan ini, ya. Menerima undangan dari IFSA, teman-teman IFSA. Terus apa lagi nih? Ini boleh nanya langsung nggak ya? Nanya langsung. Boleh. Persiapan apa sih yang diperluin gitu buat kalau mau ada kita studi di luar negeri ya, terutama kayak di Jepang itu apa aja yang diperlukan? Persiapan untuk studi di Jepang itu sebenarnya sih dari niat dulu pertama. Dari niat, sebenarnya nggak ada niat pun juga bisa gitu kan dengan berjalannya proses tadi itu. Pertama kita pilih dulu nih jalannya itu jalan apa, jalan beasiswa kah atau jalan mandiri kah di sini gitu ya. Kalau saya pribadi pun itu apa namanya,
Jadi dari suatu tempat kursus bahasa Jepang gitu di BSD dulu. Nah, kebetulan mereka menawarkan kayak beasiswa gitu kan. Ada nih beasiswa tentang nursing gitu, tentang jurusan kamu katanya gitu kan. Nanti kontrak program dengan kantor di sana gitu. Nah, dengan klinik di sini gitu. Nah, akhirnya karena wah tertarik nih gitu kan dengan adanya seperti beasiswa itu, akhirnya selama 6 bulan kursus di tempat les itu, tempat les bahasa Jepang di BSD itu, akhirnya apply itu jadi kalau saya pribadi itu kayak interview sama pihak kantornya, terus nanti dikirim-kirim tentang ijazah terakhir kita, ijazah apa namanya, surat-surat dokumen-dokumen kayak bahasa Jepang kita gimana, terus kayak eh kayak KK, KTP gitu-gitu intinya yang informasi pribadi pokok dikirim semua. Nanti pas interview itu penentuannya dari gimana dari pihak kantor itu provinsi itu nge-ACC nggak gitu beasiswa untuk kita gitu. Kalau seandainya di-approve untuk scholarship yang itu berarti kita bisa berangkat kayak gitu. Itu kan untuk dia yang kuliahnya. Terus kalau untuk kehidupan di sananya, kita dapat apa namanya kayak di sana yang ngasih kita tempat tinggal or something atau kita yang menyediakan sendiri? Kalau di sini, kalau di sini tuh kalau saya program beasiswa yang saya ambil ini tuh yang cuman untuk full cover untuk sekolahnya doang. Kalau untuk biaya kehidupan sehari itu kita dari part-time di kantor tersebut gitu. Jadi bagusnya itu di sini itu ya kita dapat beasiswa. Cuman sebelum kita untuk melangkah ke pekerjaan untuk nanti jadi karyawannya gitu, pegawainya mereka. Jadi kita dikasih lah part-time itu. Jadi kayak latihan, tapi kita diberbayar gitu. Nah dari situlah untuk kehidupan sehari-hari gitu. Terus kayak kita terganggu nggak itu kuliahnya dengan part time itu emang udah ada jadwalnya untuk part time-nya berapa jam atau emang ada dijadwalin untuk part time ini cuman pelajar itu cuman boleh segini gitu untuk jam Oh, kerja. ada. Jadi kalau di Jepang itu untuk pelajar itu sekitar 28 jam per minggu. Tapi kalau lagi libur panjang kayak winter, kayak autumn, kayak libur musim dingin, libur musim gugur, libur musim panas gitu kan panjang tuh ya. Kira-kira ada 1 bulan, 2 mingguan gitu. Nah itu kira-kira maksimal itu 40 jam part time. Nah, part time itu sebenarnya gini, kalau seandainya nanti rekan-rekan misalnya nih tertarik dengan pendidikan di Jepang gitu. Jadi teman-teman semua nanti apa namanya tuh masuk ke sekolah bahasa Jepang yang di sini, habis itu baru nanti diarahkan nih teman-teman semua mau masuk mana nih, misal universitas, contoh misal Waseda University misal gitu kan. Nah, nanti dari pihaknya si Nihongo Gakko ini, sekolah bahasa Jepang ini tuh kayak ngarahin nih tes-tes apa aja yang diperlukan, terus gimana biaya-biayanya gini-gini gitu kan. Nah, dari situlah apa namanya? eh teralurnya gitu loh. Kita masuk ke suatu universitas itu gitu. Gitu. Kalau buat kayak dokumen-dokumen itu apa aja yang dipersiapkan, Bang? Misalnya kayak bahasa atau akademik minimalnya berapa gitu, ada nggak? Nggak, kalau program beasiswa saya itu sih cuman kita level berapa nih bahasa Jepang kita. Soalnya kan kita kan di sini kan dimasukin lagi ke sekolah bahasa Jepang. Ya gitu kan. Nah, dilihat dari situ. Terus nanti pas interview itu dilihat nih mungkin dari pihak provinsi itu dari pihak kayak pemerintahan di sini tuh kayak ngeliat oh ini anak bisa nggak ya untuk ikut dengan beasiswa ini gitu. Nah paling dokumen-dokumen itu ya kayak biasa kayak kakak gitu. Terus kayak nilai-nilai gitu nggak ada sih ya, nggak ada yang terlalu gimana-gimana karena kan beasiswa saya ini juga nggak yang terlalu yang nggak terlalu banyak saingan gitu loh. Nggak kayak contoh kayak misalnya kayak beasiswa IMAX gitu atau beasiswa yang lain-lain gitu LPDP atau apa yang negara Indonesia punya gitu kan. Nah itu kan saingannya banyak tuh. Itu kan perlu juga nilai-nilai. Nah itu sih bedanya sih.
Kalau misalnya kalau di sana kan kebanyakan orang Jepang ya, itu komunikasinya gimana dong? Komunikasi kayak biasa. Jadi kayak kosakata bahasa Jepang kita tahu kan, namanya kita belajar di sini kan pasti kan kita udah bisa tuh ya sedikit banyaknya gitu kan bahasa Jepang kan. Nah dari situlah kita berkomunikasi aja sama orang Jepang gitu. Cuman yang sulitnya itu ini kan di sini kan mereka itu kan ada bahasa daerah ya. Misalnya kan kita belajar di sekolah bahasa Jepang tuh bahasa nasional mereka gitu. Cuman kalau di sini tuh orang apalagi ya tahu sendiri lah teman-teman semua kan di Jepang itu kan rata-rata kan orang lansianya umur-umur lansia itu kan banyak kan daripada anak-anak mudanya gitu. Nah mereka itu lebih banyak memakai hogeng. Hogeng tuh bahasa daerah mereka gitu. Gitu. Ya contoh aja misalnya kayak kita ke air gitu kan. Nah nanti kalau kita ngomong sama orang-orang tua atau enggak sama-sama nenek-nenek kakek-kakek kita pasti kan ada aja yang bahas kosakata bahasa itu yang bahasa-bahasa dulu gitu. Nah kayak gitu sih sulitnya kesulitan kalau komunikasi sama orang sana gitu. Tapi kalau untuk sama yang anak mudanya itu nggak ada masalah sih karena mereka kan rata-rata kan pakai bahasa nasional gitu. Boleh kali Sebelum ya, apa namanya? Bang Rizky perkenalan pakai bahasa Jepang. Perkenalan bahasa Jepang. Sebentar bisa tahu ya. Aduh, nggak bisa bahasa Jepang sebenarnya ini. Aduh. Oke, konnichiwa, hajimemashite, Rizuki to moshimasu. Indonesia kara mairimashita. Jakarta kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Itu sih kayak gitu. Ini. Kayak gitu sih. Sebelumnya kan Ya, Abang kan pernah kuliah juga di Indonesia kan? iya. Ya. Terus apa sih perbedaan pendidikan di Jepang dengan Indonesia? Oh, Selama yang Abang perbedaannya rasakan, ya, yang pertama ya Zaki ya, perbedaannya ya. itu bahasa ya, bahasa. Ya, teman-teman tahu sendiri kan kalau Jepang itu kan kanji ya, mainan mereka kan. Itu luar biasa susahnya banget gitu, banget banget gitu ya. Kadang kanji itu beda, cuman yomi kata kata itu kayak cara bacanya si kanji itu sama gitu loh dengan kanji-kanji yang lain, kadang gitu. Nah, itu sih yang membuat sulit perbedaan sekolah di Jepang sama Indonesia itu. Walaupun materi yang saya dapat tuh di Jakarta tuh sama di sini ya dibilang jauh banget enggak gitu. Cuman dari bahasa tadi itu aja sebenarnya perbedaannya gitu. Nah, cuman ya palingan ada versi-versi beda-beda dikit aja gitu. Oh, di Jepang kayak gini ya modelannya gitu. Oh, di Indonesia kayak gini gitu. Gitu sih. Teman-teman ada yang ditanyakan lagi nih. Saya mau tanya dong. Siapa? Perkenalkan Saya. nama. Oh. Hajimemashite. Watashi wa Oh, Ari. Ayo gozaimasu. Mas. Ini Bang, saya mau nanya. Sebelum ke Jepang itu pasti belajar bahasa Jepang. iya. Belajar itu berapa lama sih butuh waktunya? Belajar itu butuh waktu berapa lama itu dulu kalau saya itu sekitar 6 bulan belajar. Tapi itu 6 bulan belum lancar-lancar banget. Ibarat kata tuh kayak 6 bulan itu tuh kenal dengan kata hiragana. Kan bahasa Jepang tuh ada 3 macam ya. Hiragana, katakana, sama kanji. Nah, kayak pengenalan gitu doang sih sebenarnya. Jadi mengerti oh kayak gini. Terus sama kayak kosakata bahasa Jepangnya ini, bahasa Indonesia ini gitu. Gitu sih gitu. Itu 6 bulan kayak gitu gitu. Belum kayak ngomong-ngomong atau mengerti kata orang Jepang tuh belum ngerti gitu. Kalau dulu gitu ya, di Indonesia. Tapi pas kalau di sini kan saya kan kelas bahasa Jepang itu 1,5 tahun lamanya kan. Kebetulan kan dari sensei gurunya kan orang Jepang juga, ya namanya kita tinggal di sini kan ya dari situ sih latihannya gitu, langsung mau salah pak benar apa salahnya ya dicoba aja kan intinya gitu. Terus pas baru pertama kali ke Jepang tuh culture shocknya apa tuh? Apa ya
Cuaca kali ya, soalnya waktu itu pertama kali ke Jepang itu kan di tahun 2020 bulan 11, bulan 11. Bulan 11 itu kan di Jepang udah masuk winter kan. Nah, itu sih yang shocknya itu pertama ya dingin banget gitu kan. Kayak baru landing aja di Tokyo aja dulu tuh kirain pakai AC di bandara itu, ternyata enggak dari cuacanya gitu. Terus shocknya dari makanan-makanan mereka yang apa ya, yang beda-beda aja gitu. Kalau kita kan sambal lado aja kayak gitu rasanya. Nah, kalau di sini kan kayak gitu, nggak seenak itu gitu sih. Kayak gitu modelannya sih. Culture shocknya apa lagi ya? Lihat-lihat ya begitu sih kayak aneh. Kayak ngelihat orang-orang Jepang tuh kan ada aja yang aneh gitu kan orang Jepang itu kan. Yang kayak apa ya? Dia bisa aja di jalan ngomong sendiri kah gitu loh. Sebenarnya kalau teman-teman lihat mungkin image-nya Jepang menurut teman-teman itu mungkin kayak indah banget gitu kan, kayak wow gitu. Tapi nggak seindah itu sebenarnya gitu. Kalau kita tinggal di sini gitu. Kenapa? Ya karena ada aja yang kayak orangnya yang aneh gitu kan. Ya gitulah. Ya namanya juga nggak beragama orangnya kan di sini kan, jadi susah kan. Terus Bang mau tanya ini Bang, yang katanya apa kalau orang Jepang itu yang kutu buku itu benar nggak Bang? Yang dia di mana Kalau aja tetap baca buku. ya, kalau itu benar. Mereka tuh benar-benar ya emang sih ada juga yang ya apa yang nggak kutu buku juga ada. Cuman yang rata-rata tuh mereka gitu. Apalagi kalau kita jalan-jalan ke Osaka atau ke Tokyo itu di kereta itu mereka kadang-kadang itu baca buku. Rata-rata mereka tuh banyak tuh baca buku sambil berdiri, sambil duduk gitu. Mau umur berapapun gitu loh. Benar-benar tuh kayak mereka tuh diem, baca buku, ya itu aja sih gitu. Itu benar sih kalau kutu buku itu. Sama juga dia hal kecil pun mereka tuh pasti melihat banget itu hal-hal yang kecil kayak gitu kan. Bener-bener tuh mereka tuh detail banget. Tapi nggak semuanya, cuman rata-rata kebanyakan kayak gitu. Terus yang apa Bang? Kalau kayak yang negatifnya itu yang dari sana itu apa? Apa yang emang bener ada yang kayak pelajar dia depresi dengan pelajaran sampai Oh, bunuh diri. oh, itu ada. Apalagi kalau di kota besar ya, kayak di Tokyo, di Osaka mungkin ya. Contoh di Tokyo deh gitu. Itu anak SMA aja saking kita nggak tahu problem hidupnya itu seberat itu apa kena pelajaran atau apa itu bisa-bisa kayak di Shingo itu kan apa lampu merah. Di lampu merah tuh mereka kayak marah-marah sendiri, kadang nendang-nendang tiang-tiang apa tiang-tiang lampu merah gitu. Kayak gitu sih. Itulah stresnya mereka. Saking stresnya mereka tuh kayak gitu. Bisa-bisa ya gitu deh dengan sikap-sikap anehnya mereka gitu. Tapi nggak Eh, ya kalau di sana sosialnya gimana sosialnya gitu? antisosial. Individu individu kah atau kayak sama di Indonesia? Individual, antisosial, ansos. Hmm. Jadi tuh mereka tuh kalau mungkin ke tetangga deh, contoh ke tetangga itu cuma say hi doang gitu, sekedar itu doang. Ditambah lagi Hmm. kayak kita orang asing nih, ditambah lagi kita kayak orang asing. Itu untuk kita dekat sama mereka dan mereka itu dekat sama kita itu butuh waktu yang lama menurut saya gitu. Karena pengalaman pribadi aja itu butuh waktu kayak setahun gitu loh. Baru kayak mereka memperkenalkan keluarga mereka, kita dekat sama dia gitu. Nggak kayak kita kan, kalau kita kan enak tuh ya, kita kan sosialisasi kita kan tinggi banget ya. Karena baru ketemu aja kan, woi gitu kan, udah akrab gitu kan. Malah udah sharing-sharing sosial media gitu kan. Facebook lah, apa Instagram lah, atau apa gitu, WA lah. Kalau di sini tuh benar-benar nggak ada yang namanya sharing-sharing sosial media tuh nggak ada gitu. Karena itu udah privacy mereka gitu. Hal ranah-ranah privacy mereka gitu. Susahnya itu sih. Jadi butuh butuh waktu yang ya cukup lama lah. Tapi kecuali sama anak-anak ininya ya, anak mudanya ya. Mungkin kalau sama anak-anak yang mudanya itu kalau seandainya kita satu kelas atau satu sekolah gitu,
Nah, mungkin tuh ya insya Allah sih bakal cepet sih sosialisasinya. Tapi kalau seandainya kayak sama ibarat kata lebih tua dari kita gitu ya, nah itu agak lama itu apa namanya prosesnya gitu. Gitu guys. Mungkin teman-teman lain ada yang mau tanya lagi seputar tentang pendidikan di sana gimana gitu. Ya bang, Iya silakan. di Jepang itu emang katanya etos kerjanya tuh bagus ya bang. Jadi kayak Ah, semangat tepat waktu. kalau dunia pekerjaan kita bahas dunia pekerjaan sekarang nih. Nah, kalau dunia pekerjaan itu emang sih rata-rata tuh orang Jepang tuh benar-benar kalau untuk kebanyakan itu mereka benar-benar oh, yang namanya effort kerja tuh luar biasa gitu loh. Kadang dari pagi gitu, anggap aja dari jam 6 pagi, nanti mereka bisa-bisa kerja tuh sampai jam 10 malam, jam 12 malam gitu. Gitu. Kadang ada juga orang yang misalnya dari paginya tuh jam 6 pagi dia kerja di kantor sampai jam 5 sore. Nanti jam 6 sorenya tuh misalnya dia kerja di apa restoran gitu loh. Ada yang kayak gitu. Jadi emang effort kerjanya itu luar biasa tuh. Wah, gila sih emang. Kalau dunia pekerjaan mereka, apalagi kalau kalau di apa namanya? Kan saya juga punya kenalan sama teman-teman rekan-rekan Indonesia yang kerja di sini kan. Kadang aja tuh mereka lembur itu nggak lembur itu gila gitu. Gilanya maksudnya itu mereka kerja pagi, nanti keluar udah jam 10 malam aja gitu loh. Kayak gitu. Itu mereka yang kerja di Jepang, yang program kerja gitu. Aturan kan kalau apa hal apa kalau hal yang biasa untuk kerja itu kan dari pagi misal sampai sore gitu kan atau enggak malam-malam lembur dikit. Kalau ini enggak, lemburnya kebanyakan gitu. Nah, cuman kayak gitulah kalau lembur kebanyakan itu ya dari sisi gaji nah lumayan tuh gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi badan jadi bagus gitu. Begitu. Terus untuk pendidikannya tuh sulit nggak sih bang di Jepang? Kurikulumnya gitu? Pendidikannya ya mungkin kalau pas awal masuk kali ya, itu mungkin kayak masih kayak hahaha aja gitu loh. Kayak masih masih dari sensei pun dari dosennya tuh kayak ya udah lu nikmatin aja dulu gitu kan. Apa nikmatin dulu deh masa-masa lu baru masuk ke sini gitu. Nah, tapi nanti pas udah 6 bulan ke 6 bulan ke depannya itu nah itu baru tuh digencet dengan materi-materi gitu. Nah, pusing lah. Pusing sih, pusing. Ya, tapi nggak apa-apa teman-teman semuanya. Siapa tahu kan ada yang berminat kan ke Jepang, mau program kerja kah, mau program kuliah kah ya. Bisa lah. Bang, kalau di Jepang itu kayak misalnya kayak apa namanya itu yang katanya di sana banyak jalan kaki ya kata di sana ya Oh dibanding kayak ya, kendaraan gitu. benar. Di sana Itu tuh banyak benar jalan ya? kaki. Benar banget itu. Jalan kaki sama sepeda yang banyak gitu loh. Karena gimana ya di situ enak ya kalau jalan kaki gitu, jalan pakai sepeda tuh enak gitu di sini gitu. Ya pertama sih emang gara-gara kepaksa kali ya, karena kan nggak punya kendaraan motor gitu. Tapi gimana ya, jalan kaki sama naik sepeda tuh ngeliat view-view Jepang tuh seru aja gitu loh. Kalau kita kan jalan kaki sama sepeda kan paling orang nyindir, nggak punya motor lu gitu kan. Emang orang Indonesia kan, kalau di Indonesia kan luar biasa itunya kan. Iya, makanya itu. Iya kan? Lah jalan kaki lo gitu, malah disindir kan. Gitu. Memang harga motor atau mobil itu mahal ya bang di situ? Atau buat umum? Kalau motor sih terjangkau sih ya, paling 3 juta, 4 jutaan ada gitu. Murah-murah, kalau harga-harga kendaraan murah di sini. Cuman yang mahal itu adalah SIM-nya mereka gitu loh. SIM-nya mereka itu kita perlu masuk sekolahnya mereka. Itu sekolah lumayan sih agak perlu waktu banyak juga gitu. Mungkin ada sebulanan kali sekolah di jadi ada namanya Jido Shagako. Jadi tuh
tempat kita buat ngambil SIM buat SIM itu kan. Itu pun harganya luar biasa. Kalau teman-teman ingin tahu itu sekitar kalau dirupiahin bisa 30 jutaan itu baru bisa dapat SIM-nya dia gitu. 30 juta buat SIM doang. Gila. Lebih mahal SIM-nya ya daripada motornya. Iya, makanya benar banget. Kalau di Makanya Indonesia kalau 30 juta beli Ih, motornya itu. iya makanya beli Iya. motor. Enggak DP mobil kan. DP mobil. Kalau di Swiss nggak ada tilang-tilang ya, Bang? Ada. Dulu pernah abis pulang part time kan. Abis pulang part time itu sebenarnya tuh ke polisinya sih kalau bisa dibilang bodoh tuh polisinya bodoh gitu. Kenapa gitu ya? Karena pengalaman pribadi habis pulang part time malam-malam kan. Nah, diberhentiin gitu kan. Itu yang pakai sepeda tolong berhenti gitu kan. Malam-malam kan. Lah, kenapa nih? Apa salah gue gitu kan? Lampu sepeda nyala gini-gini kan gitu kan. Nah, terus apa namanya? Pas ditanya tuh pas saya nanya ke dia, "Kenapa ini?" gitu kan. Eh apa salah saya? Enggak, saya cuman ini doang, cek doang sepedamu katanya kan. Cek-cek doang habis itu udah selesai. Kayak gabutnya polisi malam-malam berhentiin orang nggak jelas gitu kan. Itu sih tilang pertama kali pengalaman tilang gitu. Tapi kalau masalah tilang-tilang tuh banyak sih. Kayak orang Jepang pun juga kena tilang juga ada. Kayak misalnya speednya kendaraan mereka terlalu kecepatan gitu. Ntar polisi dari belakang ada nih disuruh berhenti gitu. Ada juga sih yang kabur pun juga ada gitu loh. Yang kabur kemana tuh ada juga gitu. Terus di sini macam-macam tilang tuh banyak. Ibarat kata gini, kalau kita di negara kita di Indonesia pun, kalau kita rame ribut itu kan kita biasa aja kan. Kalau di sini enggak. Kita kan apalagi kita orang asing ya, kita punya teman gitu kan. Kadang kita makan-makan bareng ke rumah gitu ya. Nah, itu kan pasti heboh kan. Itu kalau heboh, itu orang Jepang bakal telepon polisi, itu tolong dong di samping kamar gue heboh nih. Itu polisi datang nanti. Nah, itu tilang mereka gitu. Itu polisi datang nanti ke ke apartemen atau ke rumah gitu kan. Nah, nanti ditanyain, lu nggak boleh berisik gitu. Hal-hal seperti itu tuh polisi Jepang tuh sangat-sangat memperhatikan gitu. Saking gabutnya polisi Jepang mungkin. Nah, bener gitu loh. Beda ya, kalau polisi kita kan beda ya. Kalau polisi kita kayak Nikita Mirzani itu misalnya ngelaporin polisi kan diurus gitu kan. Di sini tuh nggak kayak gitu loh. Contoh gitu kan, aduh, kadang lucu sih gitu. Karena hal-hal kayak gini tuh uh, kayak hal-hal yang menurut kita tuh nggak penting, tapi bagi mereka tuh itu masalah gitu. Nah itu sih ya yang lucunya gitu. Oh beda 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 negara gitu kan. Terus apa lagi ya? Ini kan sepeda itu kan ada boncengan di belakang kan. Nah itu tuh nggak boleh dinaikin orang. Hah? Kalau kita Kenapa? kan kalau kita kan Gimana naikin ceritanya orang tuh? ya. Kalau kita kan naik orang. Kenapa? Karena itu nggak boleh. Karena itu udah peraturan dari Jepang dari mereka itu. Jadi yang di belakang itu tuh untuk barang. Aneh kan? Nah terus bel sepeda itu lonceng sepeda, bel sepeda itu nggak boleh dibunyiin sembarangan. Kalau kita kan nggak ada peraturan kayak gitu kan. Kalau mereka ada. Jadi itu tuh ketika emergency situation gitu loh. Kayak kayak misalnya mau nabrak orang kah atau apa baru Bunyikan. dibunyiin loncengnya itu. Tapi kalau nggak ada apa-apa tuh nggak bisa. Ntar polisi bisa datang. Gitu. Aduh, nggak habis pikir emang sama Jepang ini. Tapi seru sih, seru-seru. Pengalaman ya, pengalaman. Ya nanti kalau seandainya teman-teman semua ada waktu ya, ayolah liburan ke sini. Main bareng-bareng kita. Oh iya, ya, yang kita tahu kan Jepang itu kan orangnya kebersihannya sangat kuat itu. Ya, Apakah di situ kayak yang kita pikirin kotanya bersih gitu, negaranya bersih sebersih itu gitu. kebanyakan mereka gitu. Kebanyakan mereka tuh bener-bener kebersihan tuh luar biasa nomor satu gitu loh. Tapi nggak banyak juga yang di luar dari hal itu gitu. Contoh kayak di sebelah kamar saya, di sebelah apartemen ini, kan saya ada tetangga orang Jepang. Itu di dalam kamarnya itu sampah semua gitu loh. Jadi ada kayak orang-orang Jepang tuh ada yang ibarat kata tuh apa ya?
kayak penyakit kah atau apa nggak ngerti lah. Itu kebiasaan mereka gitu kan. Ada yang kayak gitu, nggak satu orang dua orang, tapi itu kebanyakan ada kayak di Osaka, di Tokyo tuh ada. Dan kebetulan saya juga punya punya gitu loh di samping kamar saya sendiri gitu. Itu kalau dari luar tuh kelihatan banget sampahnya gitu. Jadi kalau bahasa Jepangnya itu gomi darake gitu. Jadi semua itu sampah. Jadi bukan yang ngomongin orang ya. Kalau dia keluar atau dia masuk ke kamarnya itu loncat gitu loh. Jadi kan kalau kita pintu biasa aja. Dia enggak, dia kalau keluar rumah itu Ada loncat. tim- Iya, loncat gitu. Jadi sampahnya mungkin udah tinggi gitu kan. Nah, kalau mau masuk rumah, itu pintunya untuk kayak mau tutup buka itu susah gitu loh. Aduh, itulah orang orang Jepang yang aneh. Salah satu contoh gitu. Itulah. Bang, kan kalau di sana kan katanya dengar-dengar katanya kalau kerja itu disiplin ya. Misalnya masuk kerja jam 7.30. Kalau lewat sedikit kena sanksi gitu. Itu benar nggak, Bang? Mungkin kalau seandainya di kantor yang luar, kantor yang apa ya, kantor yang bagus atau gimana gitu, kayak di kota besar mungkin ada kali sanksinya gitu ya. Tapi kalau seandainya, tapi rata-rata sih kebanyakan emang harus tepat waktu gitu. Kalau misalnya telat dikit kayak gitu, ada alasan gitu loh. Misal, contoh misalnya ada badai salju kah, ada hujan, ada badai atau apa, misal kereta nggak bisa jalan nih, atau enggak jalanan nggak bisa dilaluin kendaraan ya, itu kan pihak kantor tahu tuh dari berita-berita gitu kan. Nah, itu bisa dimaafin gitu. Tapi kalau seandainya telat gara-gara ketiduran gitu kan, gara-gara ini apa, telat telat tidur lah atau enggak, banyaklah hal-hal yang nggak penting gitu misalnya. Nah, itu baru dimarahin, bisa-bisa dimarahin gitu. Tapi kayak telat 5 menit pun nggak apa-apa sih. Jadi kalau di sini tuh kayak di Tokyo contohnya gitu ya, eh misalnya kayak ada badai salju, kereta itu nggak jalan misalnya. Nah, itu nanti dari pihak stasiun dikasih kayak suratnya itu kayak menjelaskan, menyatakan kalau mereka ini telat gara-gara keterlambatan kereta gitu. Nah, itu tuh di apa dimaklumin sama pihak kantor biasanya. Gitu. Tapi benar sih emang disiplin sih mereka masuk jam berapa gitu. Ibarat kata 5 menit, 10 menit sebelum kerja itu mereka udah ada gitu loh. Nah, nanti biasanya kalau orang yang paling disiplin banget itu, nah nanti kalau pulang kerja misalnya ya kerja jam 6 pagi, keluar pulangnya itu jam 5 sore. Nah, kalau rajin banget dia tuh bisa-bisa keluar ntar jam 6 sore lagi, jam 7 malam gitu. Itu paling rajin, itu yang mungkin apa paling-paling rajin kali ya orang Jepang. Terus Bang, ini Bang ada pertanyaan lagi nih Bang. Boleh. Kalau kayak apa kita kan ibaratnya dari luar, kalau dari dengan mereka kan kita dari luar negeri nih. Itu kita punya ada peraturan khusus buat kita nggak, apa yang kita boleh lakuin, apa yang nggak kita boleh lakuin? Peraturan khusus buat orang asing ya? Iya benar itu. Apa ya? Nggak ada sih. Bagusnya di Jepang itu kita disamain sih sama mereka, sama penduduk yang mereka gitu loh. Karena kenapa? Karena dari kan Jepang ini kan ya tahu sendiri lah teman-teman kan penduduknya kan sekarang tuh Jepang penduduknya bukan orang lokalnya yang banyak gitu, tapi orang asing yang banyak sekarang gitu. Orang Vietnam, Indonesia, Kamboja lah, Cina lah gitu. Sebenarnya di Jepang itu kebanyakan sekarang tuh orang asing, bukan orang mereka gitu. Nah, jadi rata-rata sih peraturan tuh nggak ada perbedaan. Jadi kita kayak disamain gitu semuanya sama orang Jepang gitu. Misal orang Jepang dapat bantuan, kita sebagai orang asing juga dapat bantuan gitu dari pemerintah gitu. Enaknya itu, nggak ada perbedaan. Bagusnya Jepang kayak gitu sih, semua disamakan gitu. Palingan kalau nanti di dunia kerja sih kayaknya, ya ada aja lah namanya manusia kan, apalagi kita orang asing ya. Ya kadang-kadang orang Jepang tuh ada aja yang, ya kalau dibilang kalau kata kasarnya tuh ya kampretnya orang Jepang tuh ada lah gitu. Yang kayak memanfaatkan banget tenaga orang asing gitu. Kayak udah kerja udah benar misalnya kan, tapi mereka kayak masih kurang di mata mereka, sedangkan mereka aja nggak kerja gitu. Itu ada kayak gitu. Bermacam-macam. Terus untuk di Jepang itu masjid itu lumayan banyak nggak sih Bang? Kalau di Tokyo mungkin ada beberapa, banyak kali ya.
Tapi kalau di tempat saya tinggal itu baru 1 sih, itu pun baru aja. Tapi itu nggak deket dari saya juga gitu. Naik kereta dulu kan, baru bisa ke sana gitu. Terus kalau kan Jepang itu ada tingkatan bahasanya itu N1, N2 sampai N berapa gitu. Itu ada syaratnya itu kalau Jepang gitu. N1 itu paling tinggi. Jadi kita basic itu dari N5, N4, N3, N2, N1. Jadi itu persyaratan biasanya kalau persyaratan masuk perusahaan itu biasanya ada sih yang menuliskan syarat tuh kayak lulus N4 atau enggak N3 gitu. Nah, tapi ada juga yang nggak perlu, ada perusahaan juga kadang-kadang tuh nggak perlu NN itu gitu. Ya masuk yang penting intinya lu bisa nggak berkomunikasi gitu modelannya gitu. Tapi ada juga yang ketat peraturannya tuh kayak bisa aja tuh di minimal maksimalnya tuh N1 harus N1 gitu. Itu N1 luar biasa susah gitu. Itu udah bahasa universitasnya mereka gitu. Sedangkan kalau ditanya langsung ke orang Jepangnya pun juga orang Jepang juga nggak ngerti ini bahasa apaan gitu. Itu di level N1 itu. Karena bahasa-bahasa kalau udah di level N2, N1 itu bukan bahasa sehari-hari gitu. Udah bahasa berita, udah bahasa buat skripsi gitu. Bahasa Gitu. baku lah mungkin. Benar-benar. Ya kayak kita kali ya. Kita kan bahasa Indonesia kan yang benar-benar bahasa Indonesia kita kan nggak ngerti juga kan gitu. Nah kayak gitulah modelannya. Berarti sama kayak Indonesia nggak sih Bang? Kayak kamus Apa? itu terus berkembang gitu kanji-kanjinya. Kalau kanji sih nggak berkembang. Beda sih. Kalau kita kan di Indonesia ada aja perubahan ya bahasa Indonesia itu kan. Kayak ada tambahan inilah ini. Kalau Jepang tuh nggak ada sih. Kanji itu aja gitu. Kanji kayak ya udah itu aja gitu. Paling ya anak-anak mudanya bahasa-bahasa gaulnya dia lah kayak contoh arigatou gozaimasu misalnya nih. Nah, dia sebenarnya anak muda sih yang enaknya gitu sih kalau komunikasi berteman sama anak muda Jepang tuh kita jadi banyak informasi gitu. Kayak arigatou gozaimasu tuh disingkat sama mereka azas gitu kan. Azasu gitu, arigatou gozaimasu gitu. Kayak misalnya nih kalau tahun baru itu kan kita kan kalau bahasa nasional kan akemashite omedetou gozaimasu gitu kan. Kalau mereka nggak akeome gozaimasu gitu-gitu disingkat-singkat ya. Seperti itu. Aku mau nanya, Oh ya, siapa ya namanya ya? konnichiwa. Watashi wa Dila des. Nah, gimana Mbak Rizky? Udah bener belum bahasa Jepangnya tuh? Oh iya bener kok Kakak Dila bener. Salam kenal Ya, ya. salam kenal. Jadi kan Mbak Rizky ini udah memulai studinya di Jepang. Kira-kira apa sih pesan-pesan yang mau Mbak Rizky sampaikan gitu? Mungkin dari teman-teman kita yang hadir hari ini tuh adalah yang berkeinginan juga untuk menyusul Bang Rizky gitu kan, study di luar, mungkin itu di Jepang atau di luar negeri. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan sama Mbak Rizky buat kita-kita? Terima kasih. Iya sama-sama. Baiklah saya jawab ya. Pesannya apa ya? Yang pertama semangat, itu Pak semangat. Kedua siapkan mental gitu loh. Kenapa? Mental kita namanya jangan gitu ya. Kita merantau aja ibarat kata mungkin teman-teman ada yang merantau ya sama lah ya. Kita misalnya tinggal di Jakarta, kuliah di Jogja atau di mana gitu kan. Pasti kan mental ada tuh buat anak-anak rantau gitu kan. Nah kayak gitulah kalau di Jepang itu ya apalagi di luar negeri ya. Udah dari segi bahasa berbeda gitu kan. Aduh tuh anak kecil tuh Bang Kemal. Salfok kan. Terus apa namanya? Siapkan mental untuk Halo, kalian ayo berpisah. fokus ya, Mas Rizky Eka ya, fokus ya. Jadi apa namanya? Mental pertama kan kita pasti pisah dong sama orang tua, sama keluarga gitu kan. Terus kita pisah dengan semua hal-hal yang enak di Indonesia gitu loh. Nasi Padang, pecel lele, apalagi ya, soto lah, mie ayam, bakso lah itulah. Nah, harus kuat mental juga itu gitu. Kuat mental, terus kuat diri juga karena
di luar negeri itu apalagi yang 4 musim gitu kan, itu kan berubah-berubah kan setiap berapa bulan sekali, beberapa bulan sekali berubah dari musim panas ke musim dingin lah, ini itulah sih. Itu sih modal persiapan untuk ke studi di luar negeri ataupun kerja di luar negeri gitu. Terus kuatkan mental misalnya nih kalau untuk kerja gitu ya. Sebenarnya kan gini, ada sih satu poin yang lupa dibilang gitu kan. Ada orang yang studi ke sini dengan biaya pribadi ada. Nah, mereka part time nih di sini gitu loh. Part time mereka banyak nih, misal di restoran atau di tempat-tempat apa kayak gitu ya. Nah, dari situ kan kadang di restoran tuh kadang-kadang ya namanya kita terkendala sama komunikasi atau apa gitu ya. Kan bisa aja kayak si atasan tuh marah atau apa. Nah, itu sih kuatin mental juga kadang-kadang. Ya itu sih pesan-pesannya sih. Semangat lah intinya, semangat. Bang, kalau di sana itu cara manage keuangan itu susah nggak sih? Kan dia Aduh, beda harganya sama di sini gitu. manage keuangan ya susah banget sih. Kalau manage keuangan tuh ya, apalagi kalau kita masih labelnya tuh student gitu ya, itu ibarat kata part time itu buat biaya hidup per bulan, biaya hidup gitu loh, nggak ada biaya tabungan gitu loh. Jadi ya sebenarnya tuh balik lagi kok masing-masing gitu ya, masing-masing gimana makan kita, gimana kayak kita kehidupan kita gitu, gimana pembayaran kayak listrik atau apa kan, kayak semuanya kan kita bayar tuh, kayak kosan kita bayar, listrik kita bayar gitu kan, air kita bayar gitu kan, shopping lah atau apa gitu. Itu sih manage keuangan tuh ya bisa-bisanya kita sih, kayak wah gaji gue bulan ini segini nih gitu. Nah, sebisa mungkin sebulan tuh gue cukup gitu loh, jangan sampai kekurangan gitu. Ya kalau kekurangan pun ya bisa sih kayak mungkin minta tolong dulu sama teman gitu kan. Gitu sih biasanya gitu manage keuangan. Ada lagi? Mungkin yang lain ada yang mau tanya lagi, siapa tahu ada yang penasaran. Teman-teman semuanya sering pulang kampung gak nih ke Sulut Air? Jarang-jarang, Bang. Oh jarang. Kalau saya alhamdulillah kemarin sih kemarin bulan 12 baru pulang ke Indo. Nah, alhamdulillah sih 2 hari di Sulut Air juga ada sih pulang kampung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Bang Rizky, kenalin nama aku Lia Yurifta. Panggil aku aja Ulia ya, Bang. Oke. Eh, Oke, alhamdulillah maaf. ya Kak. Ya, Ya. sebelumnya kayaknya aku joinnya udah telat juga kayaknya. Aku juga belum tahu sih ini udah dibahas atau belum sebelumnya. Heeh. Apa namanya? Kira-kira Bang Rizky itu udah bisa sampai Jepang tuh step by stepnya gimana ya? Itu udah dibahas belum sebelumnya? Aku penasaran banget, Bang. Soalnya aku pengen banget ke Jepang, Bang. Bentar, pertama ya, Kakak Uya ini kok berubah ya suaranya? Kayak nggak Kak Uya gitu suaranya ya. Maaf, Bang, baru bangun tidur, Bang. Wow. Oke, tadi apa step by step ya Kak Ulia ya? Iya. Apa yang dilakuin Bang pertama kali? Mungkin apakah Abang dapat info nih dari kampus Abang atau gimana Oh, oke. gitu. Boleh diceritain Bang, siapa tahu yang lain juga mau ke Jepang, Bang. Oh, Salah boleh. satunya aku juga mau ke Jepang nih, Bang, mau banget. Kayaknya kalau Anda ke Jepang kayak traveling deh. Oke, kalau saya sih dulu dari pihak kampus, karena dari kampus itu kan kebetulan ada kayak kakak kelas juga ada berangkat juga ke Jepang dengan program yang sama kan. Nah dari situ sih tadinya, wah pengen deh gitu kan keluar negeri sekolah gitu kan, aduh gitu kan, terus kayak
sharing-sharing sama dosen, saya mau nih Bu, ke program ini gitu kan. Terus dari situ sih dosen-dosen itu kayak, ngarahin gitu. Dulu sih sempat kayak tidak terrealisasikan sih, karena belum jelas gitu loh, karena nggak ada lagi info beasiswa tuh nggak ada lagi. Entar dulu ya, selamat siang ya untuk Bang Erinal. Lanjut Maaf ya. sebelumnya Bang Rizky kenal sama Bang Erinal. Kenal banget sama dia. Oh, kenal. Oh Iya, ya kenal banget sama ampun. dia. Pergaulannya luas juga ya Kak, Bang Rizky ya. Bukan luas, kan saya kan dulu anak kampung juga. Oh alah. Oke, bisa dilanjut Bang Rizky. Siap. Eh, aduh, sama ketua nih, mantan ketua ya? Ketua mas, apa ketua mantan? Nah, terus lanjut lagi. Jadi dari dosen itulah akhirnya kan, jadi itu sebenarnya dulu antara 90% nggak jadi berangkat sama 10% jadi berangkat, karena kan dulu kan corona lagi benar-benar membludak banget kan. Jadi karena corona itu nggak ngerti nih, nggak jelas nih gitu kan. Jadi nggak sih sebenarnya berangkat ke Jepang atau enggak gitu kan. Nah, alhamdulillah akhirnya dari pihak dosen ngabarin kalau si pihak ini dia buka nih beasiswa katanya kan, kamu coba aja dulu kursus di sana katanya kan. Nah, oke. Nah, pas kursus ternyata pihak pemerintah provinsi sini tuh ngebatalin beasiswa itu. Kenapa? Karena lagi corona. Di situ akhirnya ya lumayan sih, kayak ya nggak jadi nih ke Jepang, nggak jadi ke luar negeri gitu kan. Nah, tapi disaranin waktu itu program kerja dari mereka gitu. Program kerja. Nah, cuman tuh kayak hati tuh kayak gue pengen ngerasain gitu loh, belajar di sana gitu. Gitu kan. Akhirnya dari situlah dari situ kayak masih kayak bingung gitu loh, bimbang gimana ya, ambil nggak ya gitu. Tapi program kerja nggak, kurang masih kayak hati tuh kayak nggak klop gitu loh. Akhirnya alhamdulillah kayak rezeki gitu di bulan 3 kalau nggak salah di tahun 2020 itu, si pihak itu kayak ngabarin, pihak pemerintah ngebuka lagi nih beasiswa katanya. Saya saranin kamu gitu kan, tapi nggak tahu ini kamu di apply apa enggak katanya kan. Ya udah, alhamdulillah akhirnya di situ intinya dokumen kamu ini dulu deh, serahin ke saya dulu. Akhirnya serahin tuh dokumen-dokumen semuanya. Nah, akhirnya nggak lama setelah itu alhamdulillah dapat interview. Jadi disuruh interview nih. Nah, ya pas interview sih cuma lumayan juga sih saingannya gitu kan, beberapa orang gitu kan. Nah, terus dari situ alhamdulillah, karena mungkin gara-gara corona juga kali ya. Gara-gara corona dan orang yang ibarat kata tuh orang yang mau ke Jepang itu agak susah dan mungkin kurang banyak atau gimana, nggak ngerti juga sih. Pemerintah itu buka-buka besar-besaran waktu itu. Nah, udah akhirnya alhamdulillah direspon di bulan 4, direspon sama mereka, alhamdulillah lulus beasiswa itu. Nah, ya udah di situ akhirnya ngurus-ngurus belajar-belajar bahasa Jepangnya gitu, ikut-ikut tesnya gitu. Udah akhirnya berangkat. Gitu Ya Kak Ulia. Allah. Gitu Kak Iya, Ulia. iya. Udah jadi Ya. pengen deh. Kebetulan di kampus aku belum ada sih info-info kayak gitu. Nanti deh aku coba searching-searching. Ya. Makasih ya Bang. Iya, siap kakakku. Pokoknya tuh ya, Sehat-sehat ya Bang. iya kakakku sehat-sehat ya, Bumil. Iya, Terus, ya Allah. Disebut bumilnya anjir. aduh, lupa lagi. Keceplosan. Kan biar kelihatan masih muda Bang. Jangan disebut atuh. Sorry. Ya, pokoknya kalau teman-teman masih kuliah sekarang kan, terus pengen programnya ke Jepang. Sebenarnya banyak tuh, kalau kayak teman-teman misalnya kok masih yang ada kuliah misalnya kayak universitas negeri tuh, itu kayak banyak gitu program-program kayak program kayak study exchange gitu, banyak kayaknya deh itu. Karena ada Iya punya kayak teman. pertukaran pelajaran Iya, pertukaran pelajar gitu ya Bang ya maksudnya ya iya, Bang. bener kakak, bener. Oh iya Tuh, iya pertukaran iya iya. pelajar. Pokoknya kalau Sayang banget seandainya, sih dulu di kampus nggak ada kayak gitu, pengen banget tuh. aduh, jadi ingin balik masa kampus ya kakak ya. Iya, bisa Eh, pengen banget. Aduh. nah, jadi tuh
Ya pokoknya itu kalau teman-teman tadi misal kuliahnya di apalagi kalau di universitas negeri gitu, itu kayak banyak untuk peluang-peluang ke luar negeri itu deh, bukan ke Jepang doang gitu. Kan banyak tuh ya ke Hmm. Malaysia, Singapura, ke Jerman, ke Inggris gitu kan, ke Amerika gitu. Rata-rata sih orang gitu. Tuh. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Oh ya, sedikit cerita ya. Saya juga dulu pernah besarnya juga di kampung tuh, pernah gitu di sud air gitu ya. Iya Dulu betul itu. masa kecil Emang dulu Bang ya. Rizky kalau boleh tahu kalau di Sulit Air rumahnya di mana Bang? Rumahnya itu di Batu Taga, namanya Batu Toga kalau bahasa sud airnya. Nah di Batu Toga. Jadi Jadi kalau teman-teman pulang kampung itu dari Gando itu ke arah Guguk Jaga gitu kan, Guguk Jaga. Nanti Iya. lurus lagi. Pokoknya arah-arah ke Tanjung Bali, Tanjung Balit, Tanjung Balit. Tanjung Bali ya. Tanjung Ya, Boli ya. Tanjung Boli Tanjung ya. Boli, Tanjung Boli. Nah, Nah, jalan-jalan ke hmm. Tanjung Boli itu. Iya iya iya. Bahasa Minang juga bisa kok bahasa Minang. Bisa. Request ki. Bang, Bang. Request abang bahasa Sule aye ki. Yo, bahasa Sula iya lah dah. Nggak usah bahasa Indonesia dah. Wah, lama dah ngai ki. Abi bingung Abi. Sehat, Bang. Ayo sehat, Bang. Alhamdulillah ki. Alhamdulillah. Ini Rami kode bang ah. Tuh kan, udah Baru dari udah. SAS. Baru dari Oh, SAS pelantikan ketua SAS Menteng. sibuk banget nih abang ini satu ini ya. Enggak juga ki, super aktif. Super aktif. Ada info jadinya. Ada antara bahasa Minang nggak ngerti lah, ada yang nggak ngerti lagi kan. Bahasa Bahasa Indonesia aja. Indonesia aja ki. Kasihan yang lain Ya. ada nggak ngerti. Iya bang, siap bang. Kita bahasa Indonesia, bahasa Minang ke bahasa Indonesia kita ya. Indomie, Indomie. Indomie. Bang Rizky, itu kan Ya, kuliah di sana ya, itu ada kayak batas maksimal nggak sih harus lulus berapa tahun gitu? rata-rata kalau kuliah di sini tuh paling 3-4 tahunan. Ya maksudnya dari kayak beasiswanya ya? Apa tuh Apanya? tadi? Dari kayak pihak dari Indonya gitu. Bodoh. Umur gitu. Ini kan tadi kan dapet info dari kakak kelas kan. Nah, itu kan kayak dibiayain kan gitu buat studinya. Nah, itu kayak ada syarat nggak sih kalau sebelum berapa tahun harus sudah lulus gitu? Oh, nggak ada sih ya. Tapi kayak mereka udah kayak ngasih list-listnya gitu. Kita kayak ngasih list-listnya gitu. Nah, jadi eh kamu Nihongo apa kelas bahasa Jepangnya itu sekolah bahasa Jepang dari bulan ini sampai bulan ini. Kamu kuliahnya itu dari bulan ini ke bulan ini. Bulan tahun ini ke lulus bulan tahun ini. Nah, kamu kerja dari bulan tahun ini ke bulan tahun ini. Gitu sih modelannya. Jadi udah diatur sama mereka. Jadi Oh, gitu ya. nggak bisa udah kayak kita diatur gitu ya udah itu sesuai alurnya aja gitu. Soalnya gini kita, kalau seandainya kayak ada pacarnya temanku, jadi tuh dia kan S3 ya di sini kan, di Jepang. Nah, emang sih itu luar biasa sih ya perjuangan dia gitu. Itu dia telat 6 bulan aturan nggak sesuai dengan jadwal tadi. Akhirnya dia bayar sendiri. Beasiswanya habis, akhirnya bayar sendiri. Kayak gitu sih modelannya kalau seandainya kita nggak tepat waktu lulus, tanggung sendiri. Tapi itu masalahnya bayarannya luar biasa. Luar biasa. Aduh, bener-bener deh. Lumayan Luar ya. biasa. Lumayan banget. Kemarin itu kalau nggak salah denger, itu aja telat 6 bulan aja itu pun nggak tahu ya, itu bayaran kuliah. Kayak kalau nggak salah bayaran skripsi doang itu kayaknya. Itu udah 80 juta katanya. Wow. Aduh, luar biasa emang. Tapi emang kalau mau ke Jepang lumayan sih Bang, kayak kita mau traveling nih gitu. Ya. Syaratnya juga lumayan, misalnya saldonya harus 50 juta di rekening Oh gitu. iya. Ya, Oh gitu. ya visanya Oh, 50 apa 25 ya waktu itu ya. oh. Kalau Ya Eropa udah emang deh. ada minimalnya. Ya. Ya udah teman-teman semua buat visa, ntar makan siang, makan malam, makan pagi di
di rumahku. Aman lah itu, aman. Jadi kayak visanya lumayan juga buat jebolnya. Oh gitu. Makanya sih dulu kan karena yang ngurus visa itu kan bukan sendiri ya, tapi kan pihak mereka yang ngurus kan visa student itu kan. Jadi nggak ngerti gitu loh. Kalau visa-visa turis kayak gitu ya. Iya, tapi kalau kayak visa pelajar beda lagi deh kayaknya. Oh gitu. Ada ketentuan gitu, biar bisa Oh. lolos visanya. Hmm. Visa. Tapi sekarang katanya apa ya? Kalau seandainya punya paspor elektronik itu gampang katanya masuk ke Jepang. Katanya Tetap pakai visa. pakai visa, cuman visanya itu nggak apa ya? Nggak kayak visa biasa katanya. Kayak visa ekspres gitu modelannya gitu. Katanya gitu. Cuman kayak Oh, itu bisa paspor elektronik cuman buat kayak di imigrasinya, dia lebih cepat gitu. oh Biasa. oh oh Kan kalau yang password yang biasa kan kita harus nunggu dulu kan gitu. iya. Nah, Oh. tapi kalau yang elektronik dia otomatis ke data gitu. Hmm, keren. Makanya dulu bukan sih kemarin sih hari Jumat ya, itu kan ada pembahasan sama Kakak Dila tadi Kak Dila itu bilang tolonglah dibuat pengurusan IPSA di Jepang biar pengurus bisa ke Jepang katanya. Boleh Biar lah ya. pengurus pengurus IPSA bisa ke Jepang. Lah ngapain itu bilang aja ini gitu kan apa namanya bilang aja ke pihak atasan gitu kan untuk nurunin dana itu. Kita mau mau ini ngeliatin anak sweet air di Jepang kan keturun juga biaya nanti kan. Iya. Iya nggak Bang Erina, apakah setuju seperti itu? Tapi selain Bang Rizky, apa ada lagi orang sulit air yang kuliah di Jepang? Eh, dia itu tinggal di Hokkaido, namanya tuh Oh, siapa namanya? Pak lagi namanya. Tapi dia tuh SAS Bandung. Dia tuh SAS oh, Bandung. Nah, jadi dari keluarga waktu itu kan kayak ngasih tahu, si anaknya si Anu gitu kan. Emang tuh aduh, kalau di kita kan akhirnya gitu ya. ya. Anaknya si Anu tuh katanya anaknya di Jepang juga, coba deh gitu. Akhirnya dikasih nomor kontak WA-nya, chatting-chatting emang bener dia di Hokkaido. Jadi yang tahu anak air cuman di Jepang tuh kayak 2 orang doang sih yang baru tahu gitu. Hmm. Tapi nggak tahu sih apa ada juga yang anak air yang kerja di sini program kerja apa gimana nggak tahu sih. Belum sampai dengar gitu. Sama, ayolah ramaikan lah SAS Jepang kita lah, SAS Jepang. SAS Jepang Ya, lah tuh. nanti dirikan SAS Jepang. Iya, amin amin siap. Ada juga tuh yang dari Slit Air, anaknya Bapak Sarul Sultan di Jepang Oh, juga itu kayaknya. kerja dia bang. Iya, kerja ya. Di mana? Kurang tahu juga dia pelayaran gitu, tapi di Jepang dinasnya katanya. Maksudnya pelayaran di Jepangnya apa? Kan kok pelayaran kan Iya, emang di mana-mana kan? tapi saya kuliahnya di Jepang dulu. Hmm, ya boleh. Anak bu umum. Oh, boleh kalau seandainya beliau berkenan dengan komunikasi dengan saya, boleh tuh berkomunikasi dengan saya. Siapa tahu kan kita menambah menambah anggota lagi kan? Ya anggota, Saudara, ya menambah saudara juga kan gitu. Tapi Bang, masalah gini, ya kayak yang kenal dari Hokkaido itu kalau dari tempat tinggal Rizky itu luar biasa gitu loh. Itu 2 kali naik pesawat itu ke Hokkaido itu. Jadi dari sini ke Tokyo dulu. Dari Tokyo baru lanjut lagi naik pesawat ke Hokkaido. Lumayan jauh gitu. Ayo ada lagi. ada yang Ya, lagi, ada yang ditanyakan lagi teman-teman?
Ada yang mau tanya lagi nggak, guys? Hari Minggu ya, hari jalan-jalan soalnya. Iya. Oh, Kakak Dila masih ada, kirain udah live juga. Oke guys, kalau udah nggak ada yang tanya lagi, kita tutup ya. Demikianlah rangkaian kegiatan IPSA Mengajar yang bertemakan kiat-kiat menempuh pendidikan di negeri Sakura. Setelah berakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan seluruh anak-anak IPSA yang bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bang Rizky atas bekas ilmu yang disampaikan hari ini. Semoga materi yang disampaikan diterima dengan baik dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kami memohon Amin. kesediaan hadirin untuk memaafkan sekiranya ada kurangnya selama persiapan maupun melaksanakan kegiatan hari ini. Oke. Boleh tambahan nggak terakhir? Iya, boleh. Oh, boleh, 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 minta boleh. minta closing statement-nya dong dari Bang Rizky buat Oh, anak-anak siap. IPSA. Apa? Closing statement-nya, Bang. Closing statement gimana nih? Jargon, gitu ya, slogan. Bukan. Kata-kata motivasi gitu. Oh, kata-kata Ya benar, kata motivasi. Yang mengena gitu di hati-hati anak IPSA. Oh, apa ya? Mau ketemu kakek Sugiono ya datang ke Jepang aja, udah gitu aja motivasinya deh kayaknya deh. Nggak, canda. Ya, pokoknya Ya nggak apa-apa. motivasinya Rizky nggak berubah masih kayak dulu. Bagora. Bagora. Assalamualaikum ada ibu. Gimana? Telat. Motivasinya ya pokoknya ditunggulah. Nggak ada sih motivasi sebenarnya. Pokoknya semuanya ditunggu deh teman-teman semuanya, ditunggu ke Jepang atau enggak kita bertemu di Indonesia di Jakarta gitu ya. Bohong Rizky mah pulangnya nggak tahu di mana. Coba ini Bang, apa pepatah Jepang Bang, kasih tahu dulu anak-anak IPSA pepatah Jepang. Pepatah Jepang apa ya? Pepatah Jepang berkata, lanjutkan Bang. Iya. Pepatah Jepang berkata apa ya? Kalau kamu nggak kuat ya nggak kuat gitu loh. Kalau kuat ya kuat udah. Searching aja kali ya sendiri di internet ya gitu. Aduh. Tapi semuanya tinggal di. Boleh dong Bang Rizky ngomong pakai bahasa Jepang sebelum berakhir nih acaranya. Oke. Nah, boleh juga tuh. Ada pepatahnya kan di situ. ですね、皆さんが集めてくれてありがとうございました。多分お忙しい時間なので、多分みんなバラバラなんか時間とか、予定とかバラバラ忙しいと思うんですけど、まあ集めてくれてありがとうございました。また会いましょうか。また日本に遊びに来てください。gitu. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Jaki Jepang juga nih jawab Ki. Jaki jawab. Yo masa. Nande. Mande. Kita foto dulu ya. Oke. Ya. Print ya. Bentar. Hidupin kameranya dong guys, semuanya. BTW semuanya tinggal di Jakarta apa di mana nih? Jakarta, Bang. Oh. Aku di Jogja, Bang. Iya dia. Oh, Jogja. Jogja itu di mana? Di kuliah? Di ISI? Kuliah. Di UAD. UGM? Hah? UAD apa tuh? Universitas Ahmad Dhani. Oh. Ahmad Dahlan. Oh. Cie Zaki bisa bercanda, Cie. Zaki bisa bercanda, Cie. Ya udah deh, besok-besok kalau pulang kampung ke Indonesia, ke Jakarta, ayolah kita bertemu lah yang tinggal di Jakarta, ya. Boleh, kabarin aja. Anak IPSA, DPP IPSA selalu ready kok buat nyambutnya.
Sokin. Jangan nyambut-nyambut lah, orang biasa doang, orang biasa ini Apalagi kalau orang. iya, apalagi Bang Alwi standby kok. Oh, siap. Ada grup nggak sih kalian? Ada grup nggak sih yang kayak IPSA atau apa gitu? Ada. Ada nanti minta ke Alwi aja dimasukin sama Alwi, Bang. Di WA kan? Di WA ya? Di WA. Iya. Ada bener. Bang, banyak grupnya banyak. Mau masuk yang mana? Ya, yang Masuk sering grup aktif IPSA. lah. Kalau bisa yang sering aktif Oh. lah gitu. Yang sering aktif di DC sekarang, Bang. Di grup WhatsApp udah enggak. Di sini. Yang di grup Oh, di mana? Di mana Ki? Ya di sini ada channel ngopi bareng. Oh, di situ aktif. Ya. Oh, lihat aja ntar malam jam 12 malamnya Jakarta Indonesia itu pasti rame di situ, Bang. masalah gini, kalian jam 12 malam kalian. Lah, saya kan di sini jam saya ngorok itu, jam saya tidur itu. Dua di sana ya. Tapi biasanya dari jam 9 sih, Bang, udah banyak yang standby. Oh, Iya. jam 9. Enggak gini loh. Jam 9 standby, tapi kan di sini udah jam 11 gitu. Berapa jam sih jarak waktu itu Indonesia sama Jepang, Ki? 2 jam, Bang, bedanya, Bang. Iya. Ya palingan jam 7 lah habis maghrib kita ini. Boleh lah, kalau saya boleh lah, siap. Udah nih, fotonya udah difoto belum ya gitu. Belum, ini Aku udah foto coba belum dong. on cam dong, on cam. On cam, please, on cam. Iya. Yang bawah. Tadi yang ngomong satunya mana nih? Dila, kok nggak diliatin juga? Yang mana? Udah Itu belum? yang ini kalau foto dia itu belum. Udah belum, Wi? C 2 3. Siapa yang moto ini? Siapa yang foto? Lagi Kalau kan 2 nih, Alwi. Nungguin ya, Wi. Oke, bentar. Aduh. Kami udah gigi udah kering tadi. Satu, 2, 3. Dan sekali Lagi. Bentar. Di-save dulu. Oke, di save. Kayak bapak-bapak. Lagi 1, 2, 3. Oke. Dah. Otsukare sama deshita. Mata aimashou ne, minna. Azas. Arigatou gozaimasu. Ki, dibalas bahasa Jepang juga, Ki. Bang? Dibalas bahasa Jepang juga ada tontu jawe. Iya, kalau Oh, bahasa Jepang baru itu yang N1 itu kayaknya tuh. satu. Yang benar apa Bang Erinal? Tahu nih Bang Erinal, aduh Bang Erinal. Apa deh? Oh ya, sedikit cerita sih. Oh, kalau ini gue atau saya ya, kayak kalau saya formal banget kali ya. Ya. Apa dong? Oh. Aku. Gue saya bisa juga. Itu saya aja lah ya. Ya. Jadi tuh kalau saya dulu tuh nggak ini sih, nggak pernah masuk IPSA. Yang IPSA itu sebenarnya kan Kak Dila, Kak Yuri gitu ya, Ulia Yurifta itu dia kebetulan kan apa namanya, beliau lah IPSA gitu ya. Saya juga kenal IPSA itu dari mereka lah gitu. Nah, pengen masuk dulu sebenarnya kan di IPSA Petamburan dulu tuh. Nah, cuman ya berhubung karena sibuk juga gitu kan, ya sibukin diri sebenarnya gitu kan. Nggak masuk lah tuh ke IPSA. Cuman masalahnya di IPSA itu teman-teman dari kampungnya banyak gitu kan. Ibarat kata alhamdulillah kenal gitu kan. Ya sama aja lah ya gitu kan. Paling anak-anak rantaunya yang belum kenal gitu. Tapi adalah beberapa anak-anak ya teman-teman dari kampung dulu gitu kan. Masa-masa kecil lah. Nah, Tuh. Terus kalau first impressionnya ngelihat Abang Alwi apa, Bang? Bang Alwi, oh, first impressionnya itu ya asik lah. Ini Bang Alwi ini di mana? Bang Alwi ini di mana?
Di Jakarta Petamburan. Oh, di Petamburan. Iya, Bang. Di mananya? Kota Bambu. Wah, lah anak kota bambu ya, rata-rata kota bambu sud air ya guys. Itu apa cool banget nggak Bang Alwi itu? Bang. Oh, cool banget itu kacamatanya cool gitu kan. Berarti Apaan sas sih? Petamburan ya? Sas Petamburan juga dong? Iya, Bang. Oh. Ini semuanya sas Petamburan? Bukan Bang. Oh, Ada yang Jogja. berbagai macam Petamburan. Berbagai macam Petamburan. Berbagai macam Isa. Ki, Oi. kalau Apa bang? abang sama Rizky dulu masih ingat tak kalem dia